Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkhairan Kaimudin dengan NIM D1B12417 dari kelas E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dengan judul mekanisme penyakit pada level molekuler. Kita akan membahas bagaimana penyakit ini bisa muncul bukan hanya dari luar tubuh, tetapi dari kerusakan-kerusakan kecil di tingkat molekuler seperti gen dan protein di dalam tubuh kita sendiri. Jadi penyakit bisa muncul karena kerusakan di dalam tubuh kita sendiri, khususnya pada molekul-molekul penting seperti DNA dan protein. Nah, contohnya kalau ada kesalahan dalam kode genetik atau DNA, maka protein yang dihasilkan juga bisa salah bentuk dan fungsinya. Nah, akibatnya sel ini bisa bekerja dengan tidak normal. Akibatnya sel juga bisa memunculkan suatu penyakit. Nah, dengan memahami ini, kita bisa lebih tepat dalam mendiagnosis dan mengobatinya. Nah, pada gambar menunjukkan bahwa jika DNA atau kode genetik mengalami kerusakan, maka protein yang dibentuk dari kode tersebut juga akan bermasalah. Ini seperti kesalahan dalam resep makanan yang membuat hasil akhirnya gagal. Itu dimulai dari nukleus sel, kemudian ke manusia. Dari manusia, sel, nukleus, dan DNA. Terus kita masuk ke mutasi genetik yang merupakan akar penyakit molekuler. Nah, jadi mutasi adalah perubahan pada DNA. Nah, bayangkan kalau DNA kita seperti buku petunjuk untuk membuat protein. Nah, kalau ada huruf yang salah atau hilang, maka produknya akhirnya akan salah. Nah, ada mutasi titik, yaitu satu huruf DNA yang berubah, delesi atau hilang, atau inersi, yaitu tambahan. Nah, mutasi bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, thalassemia, dan cystic fibrosis. Nah, selanjutnya ada disfungsi protein akibat mutasi. Jadi ternyata protein ini terbentuk dari rantai asam amino. Nah, kalau mutasi menyebabkan urutan asam amino berubah, maka bentuk protein bisa salah dan fungsinya terganggu. Contohnya bisa kita lihat pada sickle cell anemia, satu asam amino berubah membuat sel darah merah menjadi kaku dan sabit. Nah, pada Parkinson, protein alpha-sinuklein menumpuk secara abnormal di otak. Nah, pada gambar menunjukkan perbedaan antara struktur protein normal yang fungsional dan protein hasil mutasi yang rusak dan tidak bisa bekerja dengan benar. Next, jalur sinyal yang terganggu. Nah, sel menerima sinyal untuk tumbuh, mati, atau beraktivitas. Nah, kalau protein pengatur sinyal itu rusak, maka sel bisa tumbuh terus seperti pada kanker, atau gagal menerima insulin seperti pada penyakit diabetes. Nah, ini terjadi karena reseptor atau pengirim sinyal sel ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lanjut, epigenetik dan penyakit. Nah, epigenetik ini adalah pengaturan gen tanpa mengubah isi DNA. Nah, ini seperti mematikan atau menyalakan saklar gen. Nah, salah satu contoh adalah metilasi yang membuat gen tertentu itu diam. Nah, jika gen tumor supresor dibungkam, maka sel bisa berkembang tak terkendali dan menyebabkan yang namanya kanker. Nah, pada gambar menunjukkan DNA yang penambahan gugus metil CH3 itu yang mempengaruhi apakah gen ini akan aktif ataupun tidak ya. Nah, kita lanjut ke penyakit genetik yang diturunkan. Ya, ini nggak kelihatan tulisan. Nah, jadi ternyata beberapa penyakit yang berasal dari mutasi yang diwariskan itu ada yang dominan atau cukup satu salinan rusak seperti Huntington, dan ada juga yang resesif yang atau harus dua salinan rusak seperti cystic fibrosis, dan ada juga yang diturunkan lewat kromosom X seperti hemofilia. Nah, ini penting untuk dipahami agar bisa dilakukan konseling genetik.
Selanjutnya terapi molekuler. Nah, sekarang kita punya terapi yang langsung menargetkan kerusakan di tingkat molekul. Nah, ada terapi gen atau mengganti gen yang rusak, ada juga RNA interferensi yaitu membungkam gen penyebab penyakit, dan ada terapi berbasis protein seperti antibodi monoklonal. Contohnya itu pada trastuzumab untuk kanker payudara HER2. Nah, pada gambar itu menjelaskan bahwa bagaimana terapi ini bisa langsung menyerang sumber kerusakan di dalam sel, bukan hanya menahan gejalanya. Selanjutnya studi kasus kanker dan terapi target. Jadi kanker itu adalah contoh utama penyakit molekuler. Nah, mutasi pada gen seperti P53, terus RAS, BRCA1 itu membuat sel tumbuh terus tanpa henti. Nah, terapi target seperti imatinib dan pembrolizumab bekerja dengan spesifik menargetkan protein kanker dan checkpoint imun, sehingga lebih efektif dan minim efek samping dibandingkan dengan kemoterapi biasa. Nah, untuk kesimpulan kita pada hari ini, banyak penyakit ternyata berawal dari kerusakan kecil di tingkat molekuler seperti gen dan protein. Nah, pemahaman ini sangat penting agar kita bisa lebih tepat dan dapat mendiagnosis, sehingga juga mencegah dan mengobati dengan terapi modern yang lebih personal dan efektif. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita tentang bagaimana penyakit ini bisa terjadi dari hal-hal yang kecil, yaitu molekul. Saya Julfa Herin Kaimudin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.